La ilaha illallah. Makanya Habib Ali bin Hasan bilang, coba renungin dong, renungin. Bagaimana para nabi dapat cobaan, dimusuhin pengikutnya, dicaci maki, dihina-hina pengikutnya. Renungin, kata Habib Ali bin Hasan. Seperti apa contohnya? Satu, mithlu qasasi Adam ma'abnai. Seperti ceritanya Nabi Adam sama kedua anaknya, Qabil dan Habil. Ini diceritain dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, bagaimana cerita Qabil dan Habil. Artinya sekelas Nabi Adam, Abul Bashar dibikin pegel sama anak. Dibikin pegel sama anak. Jangan dikira mulus-mulus saja. Qabil sama Habil ini diceritain dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya baca sedikit ceritanya ya. Ketika firman Allah Ta'ala, "Watlu 'alaihim naba ibni Adam bil haqq, idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, qala la aqtulannak." Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritain nih, wa kana min khabirihima fima dzakarahu ghairu wahid min as-salaf wal khalaf. Di antara cerita tentang Qabil dan Habil yang diceritakan oleh banyak ulama salaf dan khalaf, anallaha ta'ala qad syara'a li Adam alaihi salam an yuzawwija banatihi min bani li daruratil hal. Khusus syariat Nabi Adam. Di tafsir Ibnu Katsir diceritakan khusus syariat Nabi Adam itu Allah Ta'ala mengizinkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan anak-anak lakinya dengan anak-anak perempuan Nabi Adam. Nikah saudara tuh boleh cuma anak-anaknya Nabi Adam doang. Kenapa? Karena nggak ada lagi. Nah, waktu kan manusia pertama Nabi Adam, Siti Hawa. Habis itu anak-anaknya. Ada nggak selain anak Adam? Nggak ada. Kecuali kalau ngikutin teori Darwin itu lain cerita itu. DNA tuh teori ahli-ahli DNA tuh kalau diseret ke atas sebagian ada yang berkesimpulan ada manusia sebelum Nabi Adam. Udah ada manusia sebelum itu, lain cerita itu. Tapi kalau kita yakin manusia pertama Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu Allah izinkan anak laki-laki Nabi Adam nikah sama anak perempuan Nabi Adam. Li daruratil hal, karena darurat. Untuk supaya manusia berkembang biak, waktu cuma ada anak-anaknya aja, jadi sesama anaknya nikah. Walakin qalu kana yuladu lahu fi kulli batnin wa fi dzakarun wa untha. Fa kana yuzawwiju untha hadzal batn li dzakaril batn al-akhar. Tapi di sini dikatakan ya Nabi Adam itu dapat anak kembar-kembar. Sekali dapat anak kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Nah, jadi sistemnya silang. Sesama saudara kembar kagak dinikahin. Nah, jadi nikahnya sama saudara yang bukan kembar sama dia. Jadi Qabil sama Habil. Qabil punya saudara kembar perempuan, Habil punya saudara kembar perempuan. Harusnya nih Qabil nikah sama saudara perempuannya Habil. Habil nikah sama saudara perempuan harusnya begitu tuh. Cuman wa kana ukhtu Habil damimah. Saudara perempuannya Habil kurang cakep. Wa ukhtu Qabil wadhi'ah. Saudara perempuannya Qabil cakep. Wadhi'ah nih kalau bahasa perempuan sekarang glowing. Sabihatul wajh, glowing, cakep. Nah, jadi saudara perempuannya Habil nggak cakep, biasa. Saudara perempuannya Qabil, saudara kembarnya Qabil cakep. Maka bagaimana? Fa arada an yasta'thira biha ala akhihi. Si Qabil pengen nikah sama saudara kembarnya, dari cakep soalnya. Daripada diambil sama Habil, mendingan aneh aja ngambil saudara kembarannya sendiri. Akhirnya udah dah. Di situ karena terjadi percekcokan antara Qabil dan Habil, si Qabil mau ngelanggar aturan, harusnya nikah silang bukan sama saudara kembarnya, tapi dia karena lihat saudara kembarnya cakep, dia pengen sama saudara kembarnya. Fa aba Adam dzalik illa an yuqarriba qurbanan. Udah, kata Nabi Allah Adam, coba saling masing-masing saling memberikan kurban, persembahan kepada Allah Subhanahu. Masing-masing ngasih kurban persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat nanti kata Nabi Adam, Qabil ngasih kurban, Habil ngasih kurban. Siapa yang korbannya diterima oleh Allah taala, ya, maka nanti ini perempuan yang saudara kembarnya Qabil maka buat dia. Udah. Akhirnya dua-duanya korban binatang saat itu. Ada beberapa riwayat tentang binatang apa yang dikorbankan. Subhanallah, setelah dua-duanya korban, fatuqubila min Habil. Allah terima korbannya Habil. Berarti yang dapetin perempuan yang cakep tadi siapa tuh? Habil.
Jangan kaget ya manusia, urusan perempuan jangan dari dulu udah ribut urusan perempuan. Pembunuhan pertama yang terjadi itu gara-gara apa? Perempuan. Mohon maaf ibu-ibu ya bu ya. Ini soalnya jamaah Adroba Saudan yang paling banyak perempuan nih. Salah-salah ngomong bahaya nih. Lah, insya Allah perempuan-perempuan solehah yang di sini. Maksud di sini fitnatun nisa ini buat laki-lakinya. Kalau perempuannya Allah udah ciptain begitu. Ini buat laki-lakinya. Sampai pembunuhan pertama yang dilakukan oleh laki-laki itu dilakukan gara-gara urusan perempuan. Jangan main-main. La ilaha illallah. Wa tuqbila min Habil, Allah terima korbannya Habil, walam yutaqabbal min Qabil, Allah enggak terima korbannya Qabil. Maka apa yang terjadi? Berarti perempuan itu buat si Qabil. Ingat-ingat, yang pakai Qabil itu yang baik, Habil yang jahat. Kadang-kadang orang ketuker tuh yang mana Qabil, sampai jadi peribahasa dalam bahasa Arab. Peribahasa apa? Ada orang yang nggak bisa bedain mana benar mana salah. Samar baginya Qabil dan Habil. Iltabasa indahu Qabil wa Habil. Jadi peribahasa. Kalau ada orang, ini orang nih samar baginya Qabil dan Habil. Maksudnya dia sampai nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Itu jadi peribahasa tuh. Jadi peribahasa. Qabil yang baik. Habil yang baik, tuh Anda salah nyebut itu baru nyebutin padahal. Habil yang baik, Qabil yang jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Si Qabil pengen bunuh saudaranya Habil, pengen dibunuh saudaranya Habil itu. Akhirnya la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiyya liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Allah, ini madhabnya Habil Kata Habil, kalau ente nyodorkan tanganmu untuk bunuh aku, ana nggak bekal nyodorkan tanganku untuk membunuhmu, karena aku takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ala Nabi Muhammad. Ini madhabnya Habil ini, sama sebagian ulama dikatakan madhab Habil ini madhab yang layak di akhir zaman, karena Rasulullah SAW mengatakan kun ka khairi ibni Adam. Nanti kalau datang akhir zaman, jadilah kamu seperti salah satu dari dua anak Adam. Salah satu dari dua anak Adam yaitu yang terbaik dari dua anak Adam. Siapa yang terbaik? Habil. Kata Nabi dalam satu hadis, jadilah kamu orang yang terbaik dari dua anak Adam nanti di akhir zaman ketika terjadi fitnah. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai tangan kamu kotor dengan darah yang haram. Mendingan kamu mati terbunuh syahid daripada harus kamu yang bunuh orang lain tanpa hak. Sampai ada seperti itu. Karena kalau orang terbunuh misalkan dalam keadaan syahid, ya daf'us sa'il, bela diri itu hak kita. Kita bela diri dalam Islam itu hak. Walaupun bela diri ada tata caranya. Anda pernah jelaskan di sini tuh. Yang namanya daf'us sa'il, bela diri dalam fikih itu bil akhaf al akhaf, dengan cara yang paling ringan dan paling ringan. Jadi kalau kita bisa bela diri dengan gertak, ya jangan nampol. Kalau bisa bela diri dengan nyentil, nggak perlu nonjok. Kalau bisa bela diri dengan nonjok, nggak perlu matahin orang. Kalau bisa bela diri cuma dengan matain kakinya, nggak perlu sampai dibunuh. Itu namanya konsep bela diri dalam Islam. Itu daf'us sa'il dibenarkan dalam Islam. Cuman ada saatnya, waktu-waktu, kata Rasulullah SAW, ketika itu fitnah terjadi. Fitnahun ka qita'il lailil mudlim. Itu fitnah seperti potongan-potongan malam di gelap gulita. Ada satu masa ketika itu orang udah nggak bisa bedain mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, gelap, keadaannya tuh gelap. Itu ketika saat itu kita dituntut dalam hadis tersebut dituntut justru untuk nggak terlalu responsif. Artinya begini, cari selamat aja dulu, yang penting cari selamat. Yang duduk lebih baik dari yang jalan perang lebih baik daripada yang berlari saat itu terjadi, itu kata Rasulullah SAW. Nah, ketika itu terjadi, kata Nabi SAW, kun ka khairi ibni Adam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ketika fitnah itu terjadi, maka jadilah engkau seperti yang terbaik dari dua anak Adam. Itu yang seperti Habil. Habil bagaimana? Ketika Qabil nyodorin tangannya untuk membunuh Habil, Habil enggak ngebalas. Ente bunuh ane enggak apa-apa, asal ane jangan pakai tangan ane buat ngebunuh ente. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini pilihan ya, pilihan. Ini hukumnya pilihan sifatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah abadikan. Sekarang Qabil justru jadi orang pertama yang berbuat dosa. Bapak pembunuhan di alam semesta, Qabil. Bahkan ada riwayat yang mengatakan setiap ada orang yang ngebunuh di dunia ini, dosanya Qabil dapat.
Kenapa? Karena dia pertama kali kasih contoh ngebunuh. Setiap ada pembunuhan di atas kaum ini, Qabil dapat dosanya karena dia yang pertama ngasih contoh pembunuhan. Habil, Allah jadiin orang mulia, orang soleh. Walaupun saat itu kelihatannya dia terzalimi, terbunuh, tapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, di sini yang pengen Habib Ali bin Hasan tunjukkan, bagaimana lihat Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah uji dengan anaknya sendiri. Nabi Allah Adam nih, Nabi pertama, Rasul pertama, Allah uji gak jauh-jauh anaknya sendiri depan mata. Qabil ngebunuh Habil. Tapi apakah Nabi Adam berhenti dalam dakwanya? Enggak, tetap lanjut. Walaupun cobaannya anaknya sendiri, saudara. Kita kalau dengar cerita begini, jadi makin tegar dalam dakwah. Ya Allah, para nabi bukan lagi diuji orang lain, diuji sama anak sendiri. Masa kita gara-gara hinaan, cacian dikit dalam dakwah mau berhenti, mau mundur? Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya?